Terakhir kali saya di sini berdiri di mimbar ini sebagai pembicara kapan ya? 20 kilo yang lalu lah ya. Sekarang udah genap 100 kilo. Sedang diusahakan turun ya saudara. Jadi doanya tahun ini saudara yang berdoa buat kurus di dalam nama Yesus terjadi ya saudara. Yang berdoa juga buat semakin berisi di dalam nama Yesus terjadi. Tapi yang penting sehat ya saudara ya. Ya kalau udah pusing-pusing, udah demam-demam, saudara jangan dipaksain diet ya saudara. Ya makan ya, minum gitu. Cari yang enak-enak ya saudara. Jangan terus memaksakan untuk diet. Puji Tuhan, luar biasa sekali kita bisa memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Siapa yang diberkati oleh puji-pujian pada pagi hari ini? Haleluya, luar biasa sekali. Suara saya hampir habis ya saudara. Biasanya cuma main gitar, main piano ya, sekarang ikut nyanyi di belakang. Gini nih saudara, kalau kita punya WL, orang-orang bertalenta dari timur ya, jadi range-nya agak beda dengan saya ya saudara. Yang bass ini agak ya, sedikit lagi kepleset gitu suaranya. Tapi luar biasa, tidak mengurangi sukacita, malah semakin semangat. Amin. Oke, puji Tuhan pada pagi hari ini saya berposisi sebagai pemain pengganti ya saudara. Kalau di bola ini substitusi namanya. Jadi buat saudara yang belum tahu, jadi kemarin Bapak Gembala kita mendadak ya, tiba-tiba Tuhan izinkan Bapak Gembala kita mengalami sakit gitu ya. Sampai sempat dibawa ke rumah sakit gitu ya, intinya singkatnya gitu. Nanti mungkin kalau mau lebih detail mungkin nanti kesaksian dari Bapak Gembala atau Ibu Gembala ya, tapi intinya kayak gitu. Jadi secara tiba-tiba saudara, Yon yang sharing ya, antara terkejut tapi siap ya gitu ya, dalam nama Yesus siap, karena saya juga mau rindu membagikan setiap isi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah saudara-saudara di tempat ini. Mari kita pastikan saudara, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau pastikan setiap hati kita benar-benar hati yang siap untuk mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan lihat saya masih muda ya saudara, ya. Sekalipun saya muda dan ya mungkin dibandingin Bapak Ibu di sini saya kurang berpengalaman ya. Tapi saudara, setidaknya doa saya pada pagi hari ini, saudara bisa melangkah satu langkah lagi maju dengan Tuhan. Cuma itu yang menjadi doa saya gitu. Bahkan di pemuda pun gitu, saya tidak berpikir yang banyak-banyak gitu ketika saya sharing firman, ketika saya melayani di pemuda. Bisa membawa saudara maju satu langkah aja dengan Tuhan, saya sudah sangat bersyukur gitu. Jadi saudara, biar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, setiap kita boleh terima dengan baik. Amin saudara. Oke, sebelum saya mulai, kita mau sama-samakan. Saya mau tanya lagi saudara. Apa kabar saudara hari ini? Amin, biar semangat ya saudara ya. Dahsyat, luar biasa, yes. Itu ada, rasanya ada aura yang membangkitkan semangat gitu ya. Bahkan saya dimanapun ngajar, pasti saya bawa yel-yel ini gitu ya. Kemanapun saya, mau ngajar paduan suara di Jogja dimanapun, pasti saya ajarin yel-yel ini. Ya. Dahsyat, luar biasa, yes gitu ya. Rasanya kayak jadi semakin semangat untuk beraktivitas gitu ya. Oke, hari ini saya ingin melanjutkan tema kita selama 2 bulan ini sepertinya ya. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang, boleh ditampilkan,
tentang mengumpulkan bejana, ya saudara. Jadi kita sudah dalam 2 bulan ini kita sudah belajar banyak banget ya, saudara, dari minyak seorang janda. Kita banyak sekali belajar dan kita banyak sekali berkati oleh firman Tuhan dari Bapak Gembala kita tentang minyak dari seorang janda. Dan sekarang saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sih, apa sih esensi dan makna dibalik dari pengumpulan bejana yang dilakukan oleh si janda ini, ya. Kita tahu, saudara, bahwa kita sudah belajar bahwa iman tanpa perbuatan itu sama dengan mati. Ya, amin. Jadi kalau kita mau bahasakan, saya mau bahasakan. Kita sudah belajar selama ini ya 1 bulan ini tentang ini. Jadi kalau saya mau bahasakan berarti pengumpulan bejana yang dilakukan oleh si janda ini merupakan sebuah tindakan iman, ya. Merupakan sebuah tindakan iman yang mana kita tahu bahwa kisahnya pada akhirnya nanti Tuhan sangat memberkati dan sehingga si janda ini bisa menjual minyaknya dan kemudian dia bisa menghidupi keluarganya, membayar hutangnya dan dia sangat diberkati. Amin. Tindakan iman. Tapi sekarang muncul pertanyaan, ya. Tindakan iman seperti apa sih yang saya harus lakukan? Sampai sejauh mana sih tindakan iman saya yang dibutuhkan sehingga Tuhan itu hatinya Tuhan mau tergerak gitu? Perasaan saya baca enggak ya? Tidak ya. Tidak diperhitungkan ya. Buatnya di laptopnya kecil jadi tidak terbaca ya. Jadi tulisannya itu sudah melakukan tindakan iman, tapi kok belum ada perubahan. Saya sudah nih melakukan ini dan itu Tuhan. Saya sudah datang berdoa setiap hari Tuhan. Setiap jam 5 pagi Tuhan saya datang berdoa Tuhan di tempat ini. Tapi kok nggak ada perubahan gitu. Jadi pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana sih tindakan iman yang perlu kita lakukan untuk menggerakkan hati Tuhan? Ya mungkin saudara setiap kita punya pertanyaan, punya problem yang sama gitu. Kita rindu akan jawaban Tuhan, kita rindu akan berkat-berkat, kita rindu akan kesehatan, kita rindu akan masa depan yang penuh pengharapan dan sebagainya gitu. Kita sudah merindukan itu, tapi kok tidak datang-datang gitu. Sekarang kita mau belajar tentang tindakan iman seperti apa sih sebenarnya yang kita perlu lakukan gitu. Kenapa saya belum menerima perubahan? Oke, sebelum kita lebih lanjut tentang belajar tentang tindakan iman ini, saya mau mengajak kita merewind sedikit ya, flashback sedikit tentang pembicaraan antara si janda dan Elisa. Ya, kita mau flashback dulu. Kita buka lagi di 2 Raja-Raja pasal 4 ya. Kita baca dulu ayat 3 tadi ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3 dulu. Silahkan dibacakan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Oke, puji Tuhan gitu ya. Jadi dasar firman Tuhan kita hari ini saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3. Pergi, minta bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, ya. Kemudian kita tahu, ya pasti ya, tidak ditulis di sini, tapi pasti ya, si janda ini pergi, ayat 5, pergi, perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu. Di sini langsung ditulis,
ditutupnya pintu ya, tapi kita yakin janda tersebut sudah mengumpulkan bejana dulu ya, jadi tapi tidak dicatat di sini. Oke, sekarang kita rewind, kita flashback ya. Jadi bayangin saudara lagi nonton film gitu ya, saudara nonton film, kemudian Elisa ngomong, kumpulkan bejana-bejana, terus ya kita rewind sedikit. Apa sih sebenarnya sebelumnya? Kenapa sampai tindakan iman kita belum membawa perubahan atau hasil gitu ya? Kita baca dari ayat 1. Silakan ayat 1. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa Itu kepada... aja sampai ayat 1 dulu. Ayat 1 dulu. Jadi hal pertama saudara yang perlu kita perhatikan, kenapa sih tindakan iman saya sudah doa setiap pagi jam 5. Nggak cuma jam 5, jam 12, kalau ada 25 jam itu jam ke-25 juga saya berdoa gitu ya. Tapi kok tidak ada jawaban dari Tuhan, kok tidak ada perubahan, kok tidak ada berkat gitu ya. Karena mungkin kita sedang terjerat. Kita sudah belajar di minggu pertama banget dari pembahasan tentang minyak seorang janda ini. Tentang salah satu contoh jerat adalah apa? Saudara masih ada yang ingat? Minggu pertama banget dari kita belajar firman Tuhan ini adalah hujan. Hutang ya saudara ya. Terjerat hutang itu salah satunya aja ya. Karena siapa tahu kita terjerat. Ya, kita sudah belajar juga di minggu pertama dan kita tahu ini ya, iblis itu penipu, pembohong, pembinasa ya, pencuri, pembunuh, pembinasa. Kita tahu itu. Dan kita seringkali dan sampai saat ini, sampai detik ini saudara duduk di sini, iblis itu seperti singa yang berkeliling di pinggir saudara, mencari celah. Ketika saudara lengah, dia akan berusaha untuk menerkam setiap kita. Dia berusaha untuk menjerat setiap kita sehingga kita tidak bisa mengerti apa rencana Tuhan. Ya, ketika saudara duduk di sini, apa yang iblis lakukan? Saya di dalam gereja ini, tidak mungkin setan bisa menipu saya di sini gitu. Oh, jangan salah saudara. Ketika firman ditabur, ada burung gagak yang datang. Apa saudara? Bahkan di tengah-tengah tempat ini pun, kadang kita lagi dengar firman gini, waduh, Lee Min Ho sudah bagaimana ya sekarang? Ya, BTS, aduh, make di BTS belum dapat make di BTS gitu ya. Gitu ya saudara. Bahkan ketika kita duduk di tempat ini, iblis selalu mencari cara untuk menjerat kita jatuh. Karena itu kita harus, saya tidak akan bahas ini lagi karena itu sudah dibahas oleh Bapak Gembala. Saya akan singkat aja sharing pagi hari ini. Amin. Ya, singkat, amin. Ya. Biasanya sih singkat ya. Jadi saudara, kita sudah tahu bahwa iblis menipu kita bahkan dari zaman manusia pertama. Kita sudah dengar firman Tuhan, Adam terjerat oleh iblis, Adam dan Hawa terjerat oleh iblis sehingga setiap kita sampai sekarang terbawa di dalam, tidak bisa lepas dari yang namanya keinginan-keinginan iblis dan sebagainya. Jadi saudara, kita harus menguatkan hati kita, kuatkanlah hatimu gitu ya saudara ya, untuk kita bisa melawan jerat-jerat iblis. Tapi sayangnya, jangan kita salahkan iblis dulu ya saudara ya. Terkadang kita yang menjatuhkan diri kita sendiri ke dalam jerat saudara. Ya.
Kita tahu ini salah. Kita tahu ini tidak boleh. Cobalah. Ya. Tuhan, minta ampun Tuhan. Ya. Kita lakuin. Ada perumpamaan saudara tentang seorang pemuda. Saudara tahu mungkin ini ya. Seorang pemuda dia berjalan di tengah jalan. Kok kayak tai? Semakin dilihat, iya kok mirip tai gitu kan. Dicolek, iya kok tai gitu. Iya ini tai gitu kan. Ya itu. Saudara pernah dengar perumpamaan itu? Kalau belum, maaf ya saudara. Mual mungkin habis ini ya. Tapi kita itu kayak gitu kadang. Tidak bisa dipungkiri, saudara harus jujur. Kadang mungkin malah kita jangan-jangan kita mengambil keputusan, kita melangkah, kita memilih jalan yang kita pilih, tapi kita sebenarnya tidak meminta hikmat Tuhan. Kita memilih jalan yang kita ingin ambil, tapi kita sementara melangkah dengan pengetahuan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Pada akhirnya kita terjerat. Kita baca, tidak terbaca ya, Roma 1 ayat 20, bukan. Dia ada di Yakobus. Bukan, sebentar. Di benar-benar Roma 1 ayat 24. Maaf ya saudara, ini persiapannya satu malam ya saudara. Jadi masih tertus. Roma 1 ayat 24, demikian firman Tuhan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Begitu saudara. Bahkan mungkin kadang ya, kita sudah datang sama gembala, kita sudah datang sama pendeta, sama penatua, sama ketua komsel kita. Pak, saya sebenarnya itu pingin apa ya contohnya, ya yang sederhana aja. Sebenarnya saya tuh pingin utang Pak gitu. Untuk apa? Ya untuk beli rumah Pak. Udah butuh memangnya sudah butuh gitu. Ya belum banget sih, tapi pingin aja beli rumah gitu kan. Terus kemudian Bapak Gembala kita bilang, jangan. Tapi apa saudara? Ketika kita pulang, kita beli rumah saudara. Padahal kita sudah jelas-jelas bertanya, kita sudah jelas-jelas, apalagi sekarang kita punya gembala, kita punya hamba-hamba yang dipakai Tuhan. Tapi seringkali apa saudara, kita ngeyel saudara. Itu bawaan lahir ya saudara ya, kadang ya. Jadi akhirnya apa saudara? Tuhan bilang apa? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Kita memaksakan kehendak kita, kalau sudah tahu salah, sudah dikasih tahu salah, kita memaksakan kehendak kita. Akhirnya Tuhan apa? Ya sudah, lakuin aja gitu. Ya. Kemudian kita buka di Amsal 1 ayat 24 dan 25. Amsal 1 ayat 24 dan 25, demikian firman Tuhan. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Ayat 25, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Iya. Kemudian baca ayat 28. Ayat 28, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Iya saudara. Kadang kita nggak sadar ya. Kita kebiasaan mungkin untuk melakukan ini. Saya tidak menghakimi siapapun ya. Saudara, kita memeriksa hati kita masing-masing.
Ya, kenapa tindakan imanku tidak berhasil Tuhan? Kenapa tindakan imanku tidak membawa perubahan? Padahal kita sendiri yang membawa kita ada di posisi itu. Mungkin satu kali, dua kali Tuhan maafkan ya Tuhan. Ya sudah. Ya, tapi lama-kelamaan Tuhan apa Tuhan bilang? Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tapi tidak akan dijawab. Tidak akan kujawab. Jadi jangan tanya Tuhan gitu. Nangis-nangis udah buat salah, nangis-nangis Tuhan ampun, kenapa tidak ada jawaban ya? Kamu sendiri yang buat ini gitu kan. Gitu ya saudara. Jadi ada satu hal ini ya dalam perjalanan saya pelayanan di kampus gitu. Satu kasus yang paling susah ini di kampus ya, bukan di kalangan orang tua ya. Di kampus itu ada satu kasus yang paling susah ditangani. Apa saudara? Cinta. Orang kalau sudah pacaran itu bodohnya minta ampun saudara. Dia itu tidak baik. Coba lihat, kamu itu hanya dipermainkan. Kamu itu hanya ya cuma buat senang-senang aja. Kelihatan kok dari ini kita bahas biasa kayak gitu ya. Kelihatan itu paham pasti ya gimana orang-orang yang cuma gelagatnya cuma datang cuma mau singgah gitu ya. Sama mana orang yang serius itu kelihatan saudara ya. Tapi itu nggak bisa, saya cinta sama dia. Biarkan saya tersakiti. Ya. Itu udah sering banget ya, paling sering terjadi. Paling sulit menghadapi orang yang sedang jatuh cinta. Ya, kecuali orang sudah dipulihkan, hatinya rendah hati, mau mendengar, mau introspeksi. Ya, kalau belum, itu kasus yang paling sulit. Pasti gagal. Sejauh ini ya, saudara. Ya, itu. Bertobat, saudara. Bertobat dari kita menjatuhkan diri kita sendiri ke dalam jerat. Kemarin Pak Edu juga sempat khotbah ya, atau siapa ya yang sharing tentang orang bodoh yang di Amsal ayatnya tentang orang bodoh. Tahu ini bahaya nih. Tapi orang bodoh malah datang gitu. Tapi orang bijak lari gitu. Ya kan? Oh ada tsunami nih. Wah, ayo kita berenang gitu kan. Bodoh saudara. Bertobat ya saudara. Dan ini adalah ayat ketika saudara bertobat. Kita baca sama-sama Yesaya 54 ayat 7. Yesaya 54 ayat 7. Yesaya 54 ayat 7, demikian firman Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Ketika kita bertobat, ayat ini adalah buat saudara. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Kunci pertama untuk mengerti kenapa tindakan iman kita tidak membuahkan hasil, kita harus bertobat. Jangan-jangan, ini kan jangan-jangan ya saudara ya, jangan-jangan kita sendiri yang membawa kita ke dalam situasi ini, terus kita nangis-nangis sama Tuhan gitu untuk minta jawaban. Bertobat dulu saudara. Baru Tuhan bilang akan mengambil engkau kembali. Amin. Ya. Yang kedua, kenapa kita tidak membuahkan hasil ya? Kita baca tadi 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Kita kembali ke 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya, yang kedua adalah kenapa tindakan iman kita tidak membuahkan hasil, tidak membawa perubahan, karena jangan-jangan kita tidak jujur. Kita tidak jujur dengan apa yang saya punya di hadapan Tuhan.
Kita tidak jujur dengan hidup kita seutuhnya di hadapan Tuhan. Ya, kita sudah belajar ini beberapa minggu yang lalu tentang jujur. Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang ini. Saya ingin mengingatkan pada setiap kita, jujurlah di hadapan Tuhan. Apapun itu, orang lain bisa kamu bohongi. Bahkan Bapak Gembala pun bisa kamu bohongi. Tapi Anda, saudara, jangan sekali-sekali membohongi Tuhan. Jangan sekali-sekali menipu diri kita sendiri. Ya, saudara. Ada satu hal negatif dari yel-yel kita ya. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes gitu. Kalau kita tidak berhati-hati, nanti saya akan jelaskan lebih detail ya di poin ketiga. Tapi ini kalau kita tidak berhati-hati, kita jatuhnya menipu diri kita sendiri. Saya baik-baik aja kok. Saya dahsyat kok hidup saya. Hidup saya luar biasa kok hari-hari ini. I'm okay. Saya kuat. Saya hebat. Pekerjaan saya lancar. Kuliah saya lancar. Hubungan asmara saya lancar. Kalau kita tidak berhati-hati, kita sedang menipu diri kita sendiri. Padahal Anda sedang tidak baik-baik saja. Padahal Anda sedang sakit. Padahal Anda sedang butuh pertolongan. Kita perlu jujur, sejujur-jujurnya dapat Tuhan. Ketika saudara disakiti, ya, ketika saudara misalnya mengalami penghinaan, mengalami saudara dihianati dan sebagainya, nggak boleh sakit hati. Saudara, sebelum saudara bisa mengampuni, saudara harus paham dulu kalau saudara itu sedang sakit hati. Saudara harus jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, hati saya sakit Tuhan. Tapi saya mau mengampuni. Kalau saudara tidak bisa jujur bahwa hati saudara sakit, apa yang saudara bisa ampuni? Jangan-jangan itu malah menumpuk di dalam hati kita. Dan kemudian itu akan meledak. Dulu saya sudah pernah maafin kamu ya, tapi kamu lakuin ini lagi. Ya. Kita harus sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Siapa Anda sebenarnya? Saya tidak tahu gitu. Saudara datang di sini, saudara, kita semua bisa terlihat baik di gereja ya. Tapi siapa Anda sesungguhnya? Siapa Anda di dalam rumah? Anda yang tahu hati saudara. Tuhan, saya itu ternyata lemah banget Tuhan. Kita harus menemukan ini. Ya, kita harus jujur bagian-bagian mana di dalam hidup kita. Bagian mana dalam hidup kita yang belum benar. Kita harus jujur dalam hati kita, bagian mana dalam hidup kita yang kita butuh pertolongan Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau saudara belum bisa mengerti esensi dari dahsyat, luar biasa, yes, 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 saudara jangan ngomong itu dulu ya. Jangan dibahas dulu ya. Nanti kita bahas ke poin ketiga ya. Itu kan perkataan iman gitu ya. Itu kan saya beriman bahwa hidup saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nanti kita lihat di poin ketiga ya. Jujur ya. Seperti seorang pemungut cukai. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Lanjut sampai 14. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim,
bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihinilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Sebagai anak pendeta ya, sebagai anak gembala, ini dulu ya saudara, saya menjalani hari-hari saya tidak sadar gitu, saya tidak sadar. Karena dari kecil kita selalu dituntut untuk nama Tuhan ada di pundak kanan. Itu saya tidak pernah lupa ya, dari kita kecil itu selalu nama Tuhan di pundak kanan, nama orang tua di pundak kiri. Ya, jadi ternyata hal ini membangun saya menjadi orang yang saya tidak sadar. Tapi saya melakukan segala sesuatu itu selalu ingin terlihat baik gitu. Selalu ingin terlihat baik, selalu ingin baik lah, dan ingin dipuji, baca Alkitab, senang kalau dipuji, berdoa, senang kalau dipuji. Itu saya tidak sadari sampai saya di kuliah kemarin, akhirnya Tuhan menyadarkan saya dengan ayat ini. Saya jujur di hadapan Tuhan, ternyata saya tidak sekuat itu. Ternyata saya sangat rapuh Tuhan. Ternyata saya ini adalah orang dewasa yang berpura-pura dewasa, padahal di dalam hati saya adalah anak kecil yang sedang menangis di hadapan Tuhan. Saya menemukan itu. Dan akhirnya saya bisa jujur di hadapan Tuhan, benar-benar jujur siapa saya sebenarnya. Di saat saya sedang berproses di Jogja, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya ini orang yang sangat berdosa Tuhan. Ampuni Tuhan apa yang saya sudah lakukan, saya brengsek sekali Tuhan. Ya, kita harus menemukan buli-buli kita, minyak yang berisi buli-buli itu, siapa sih saya sebenarnya di hadapan Tuhan. Jangan kita bohongi Tuhan. Saudara bisa menipu siapapun di sini. Tapi apa yang saudara rasakan, ya, Tuhan tidak pernah menyalahkan apa yang saudara rasakan. Tapi yang Tuhan salahkan ketika saudara tinggal dalam perasaan itu, saudara mengalir, aku sakit hati Tuhan, aku sakit hati, pokoknya aku sakit hati Tuhan. Ketika saudara tinggal di dalam situ, Tuhan akan berurusan sendiri dengan saudara. Kita jujur untuk menemukan di mana sih hidup kita ini yang masih perlu Tuhan jamah. Di mana sih hidup kita ini yang masih perlu diperbaiki lagi oleh Tuhan. Ya, sehingga tindakan iman kita akan membuahkan hasil. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga. Ya. Tadi kita sudah bicara tentang yel-yel ya. Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ini kan perkataan iman bahwa saya dahsyat, saya luar biasa. Yes, yes, yes. Saya mau bilang sama saudara, ya. Jika iman saudara adalah iman yang berfokus kepada kekuatan diri saudara, saya harus bilang itu adalah salah besar. Iman kita salah besar. Ya. Sekalipun saya bilang yel-yel ini salah, tapi ketika saudara mengerti esensi dari yel-yel ini adalah yel-yel kesukaan saya, saudara. Karena apa? Ya Tuhan, saya lemah Tuhan. Kita harus jujur. Ya Tuhan, saya sakit Tuhan. Saya sedang sakit sekarang menurut Tuhan. Ya, perut saya sedang tidak enak, kaki saya sedang tidak enak Tuhan. Tapi karena Allahku dahsyat dan Dia luar biasa, maka aku sembuh. Yes. Maka aku sehat. Yes. Karena Allahku dahsyat dan Dia luar biasa,
maka aku hidup dalam kelimpahan. Yes. Maka masa depanku dijamin oleh Tuhan. Yes. Keluargaku dimenangkan oleh Tuhan. Yes. Bukan karena saudara dan saya yang dahsyat dan luar biasa, tapi karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yes. Saya mau klaim janji Tuhan. Yes. Hidup saya dipulihkan. Yes. Keuangan saya dipulihkan. Yes. Istri yang takut akan Tuhan. Yes. Ya. Suami yang takut akan Tuhan. Yes. Yang ganteng yang kayak bapak Korea. Nanti dulu ya saudara. Itu saudara. Jadi fokus iman kita bukan tentang keadaan saya, bukan bagaimana saya hari ini, tapi bagaimana Allah yang tidak pernah berubah. Iman saya adalah Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, dan Dia akan membawa perubahan dalam hidup saya. Yes, yes, yes. Itu saudara, yel-yel itu maknanya. Jangan menipu diri kita dengan kita, saya dahsyat, luar biasa. Aduh, apa sih yel-yel ini? Saya sedang sakit, saya sedang sakit hati, saya sedang tidak dahsyat hari ini, pokoknya sedang tidak dahsyat. Yel-yel ini tidak ada rasanya lah. Ya saudara, kita baca Yakobus 4 ayat 3 ya. Coba Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3, demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Ya. Itu kenapa seringkali ketika kita berdoa tidak ada jawaban, kita mulai kecewa dengan Tuhan. Kita berdoa Tuhan, saya berdoa Tuhan, si A dirubah Tuhan, si B Tuhan jamah hatinya supaya dia berubah. Ketika dia tidak berubah, dia masih sama aja. Kita meninggalkan gereja, kita keluar dari gereja. Ketika dia tidak berubah, kita meninggalkan Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena fokus kita bukan kepada Allahku dahsyat dan Dia luar biasa, tapi fokus kita ada di keadaan kita hari ini. Saya tidak melihat perubahan, ya sudah. Ya saudara, kita harus hilang. Mana dia? Mana dia? Nael? Ya, mana tadi? Ya, saudara, kita harus melepaskan diri sebelum kita belajar tentang tindakan iman lebih lanjut. Lepaskan dirimu dari jerat, bertobat, jujurlah di hadapan Tuhan. Siapa kita sebenarnya? Siapa kita apa adanya? Dan fokus kepada kuasa Tuhan, bahwa Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Sekalipun Tuhan tidak melakukan, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saya suka banget Daniel 3:17 itu ya. Sadrak, Mesak, Abednego sebelum dilempar. Aku percaya bahwa Tuhanku sanggup melepaskanku. Tapi sekalipun Dia tidak melakukannya, aku tidak akan menyembah Allah lain. Tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Kalau kita baca di Daniel 3:17 versi Alkitab Indonesia, dia pakai kata, jika Allahku mampu melepaskanku dari perapian. Ya, kalau kita baca dulu Daniel 3:17 saya bacakan. Daniel 3:17 begini bunyinya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ya. Ini kalau dalam versi bahasa Indonesia, jika Allah kami mampu. Tapi dalam versi bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris NIV, sok-sokan aja ya. Dalam versi bahasa Inggrisnya saudara,
God is able. Tuhan mampu mengeluarkan saya dari perapian ini. Tapi sekalipun dia tidak melakukannya, kami tidak akan memuji dewa Tuhan. Jadi beda ya. Kalau di sini kan kayak, ya jika Tuhan mampu gitu ya. Tapi versi bahasa Inggrisnya, God is able. Tuhan mampu. Tuhan sangat mampu untuk menjawab doa saudara. Tuhan sangat mampu membawa perubahan. Tuhan sangat mampu membawa saudara kepada masa depan yang penuh pengharapan. Tapi apapun yang saudara hadapi di depan, menyakitkan, sekalipun saya harus menjalani jalan yang menyakitkan dan penuh dengan proses Tuhan, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Begitu, saudara. Ketika kita mengerti ini, ya sudah 15 ya. Sedikit lagi. Amin. Ya, ketika kita mengerti ini, ya, setelah kita mengerti, kita bertobat, kita jujur di depan Tuhan, kita mengarahkan lagi fokus kita ke hadapan Tuhan, kita mulai mengumpulkan bejana, ya. Kita cari bejana-bejana apa sih di hati kita yang saat ini kita butuh Tuhan isi. Ya. Kita cari dalam hidup kita, oh Tuhan, saya itu ternyata masih marah-marah. Ya. Ini bejana saya nih Tuhan. Ya. Saya ternyata Tuhan masih suka ngomong kasar. Saya pengen bejana ini diisi oleh Tuhan. Kita temukan bejana-bejana ini saudara, dan biarkan Tuhan yang mengisi bejana-bejana saudara yang kosong. Ya, saudara akan sadar, saudara mengalami perubahan ketika bejana-bejana yang kosong ini mulai diisi oleh Tuhan. Kita baca Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5 ini salah satu ayat favorit saya. Yakobus 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, minta, maka akan diberikan. Jika di antara kamu ada yang kekurangan iman, minta, maka akan diberikan. Jika di antara kamu ada yang kekurangan kasih, mengasihi, Tuhan saya kurang mengasihi keluarga saya, minta, maka akan diberikan. Jika di antara saudara ada yang kekurangan uang mungkin, minta, maka akan diberikan kepada saudara. Tapi pertama-tama kita harus menemukan dulu. Kita harus jujur dulu, bejana mana sih yang kosong Tuhan. Kita harus temukan bejana-bejana kosong ini di hidup kita. Ya. Kita tahu perumpamaan tentang 10 kamar ya saudara. Kita memberikan Tuhan ternyata 3 kamar, 6 kamar, 7 kamar saya kasih sama Tuhan, ternyata belum semua gitu ya. Tahu ya perumpamaan tentang 10 kamar ya saudara ya. Jadi yang belum tahu, saudara ya, panjang banget dari situ. Ya, saudara, ketika kita memberikan hati kita diperumpamakan dengan 10 kamar ini, kita cuma memberikan sebagian, Tuhan ini 5 dulu Tuhan. Ternyata iblis masih menghancurkan hidup kita, masih bertarung dengan kita. Sampai kita memberikan 10 hidup kita. Benar seperti itu ceritanya ya, perumpamaannya. Tapi ternyata saudara, menurut saya, dalam perjalanan hidup kita, oh ternyata kamar saya ada 11 tuh Tuhan. Tolong Tuhan isi lagi ya, kamar ke-11 ini. Kita jalan lagi, oh Tuhan ternyata saya punya 12 kamar Tuhan. Yang saya tidak sadari selama ini, ternyata ada kamar-kamar tersembunyi yang saya tidak temukan selama ini Tuhan. Oh ada kamar ke-12 Tuhan. Tolong isi kamar ini Tuhan.
Gitu saudara, perjalanan menemukan bejana itu seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita bicara tentang mengumpulkan bejana, kita berbicara tentang sebuah persiapan. Apakah ketika kita mengumpulkan bejana, mujizat sudah terjadi? Apakah ketika kita mengumpulkan bejana, jawaban sudah ada? Belum kan? Belum terjadi apa-apa. Ketika janda ini mengumpulkan bejana, dia belum merasakan apa itu hidup diberkati, apa itu membayar hutang gitu ya. Tapi dia mengumpulkan bejana. Ya. Kita percaya ya, kita di gereja ini percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mujizat, amin. Kita percaya saudara, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa saat ini juga menjamah saudara. Tuhan bisa saat itu juga menjadi jawaban untuk janda itu. Bisa nggak? Tinggal kemudian si penagih hutang, lupa saya kalau saya punya janda itu punya hutang sama saya gitu ya. Itu bisa seperti itu. Tidak ada mustahil gitu untuk Tuhan kerjakan. Tapi terkadang apa yang Tuhan mau kita lakukan? Mempersiapkan bejana-bejana kita. Kita rindu hidup diberkati, anak-anak muda rindu masa depan yang penuh pengharapan, pekerjaan yang layak, sekolah yang bagus. Tapi kita, ini pengalaman saya pribadi ya, kita stres dengan diri kita sendiri, tidur di kamar seharian, stres. Apa yang bisa saya kerjakan, hidup saya hancur berantakan. Ya. Stres, tidak melakukan apa-apa, makan, jalan, makan, hidup cuma buat bertahan hidup gitu ya, karena stres. Tapi apa yang Tuhan ingin kita belajar pagi hari ini, kumpulkan bejana. Kita mempersiapkan berkat yang akan datang. Kalau si janda ini cuma mempersiapkan 5 bejana, dia cuma akan memperoleh 5 berkat. Kalau dia mempersiapkan 20 bejana, dia akan mendapat 20 berkat. Ketika dia mempersiapkan 100 bejana, dia akan mendapat 100 berkat. Jadi begini, kita berdoa untuk masa depan, anak-anak muda berdoa untuk sekolah yang baik, pekerjaan yang baik. Pelan-pelan kita bangun hidup kita. Bangun pagi. Yang selama ini bangunnya siang, belajar bangun pagi. Makan teratur. Olahraga yang cukup. Ini kita sementara mempersiapkan bejana-bejana yang nantinya akan Tuhan isi. Ketika saudara tiba-tiba sekarang, dapat kerjaan gitu kan, dapat sekolah yang bagus gitu. Pasti akan beda persiapannya dengan ketika saudara sudah membangun diri saudara. Apa yang saya perlu kerjakan sekarang hari-hari ini? Apa yang bejana-bejana apa yang perlu saya persiapkan nih untuk mempersiapkan berkat Tuhan yang besar yang akan saya terima nantinya. Ya saudara, ada sebuah perumpamaan dari sebuah film, ini perumpamaan terakhir ya. Dari sebuah film, kalau teman-teman pernah, teman-teman lagi biasa khotbah di anak muda ya. Kalau saudara-saudara pernah nonton Facing the Giant, yang pemain rugby, ada satu pernyataan di film itu seperti ini. Ada 2 orang petani dengan 2 buah ladang. Yang satu, mereka sama-sama berdoa untuk hujan. Yang satu, ya udah tanahnya dibiarin aja, berusak, mengeras. Tapi yang satu hujan belum turun, tapi dia gemburin terus tanahnya. Dia siapin tanahnya, setiap hari dia kerjain tanahnya. Dia bangun parit. Kira-kira Tuhan akan memberikan hujan kepada yang mana? Kepada yang tidak melakukan apa-apa, atau kepada orang yang mempersiapkan ladangnya terlebih dahulu? Tuhan akan menurunkan hujannya kepada mereka yang mempersiapkannya terlebih dahulu.
bangun hidup kita, saudara. Mungkin saat-saat ini saudara belum lihat apa-apa Tuhan kerjakan gitu ya. Tindakan-tindakan iman kita hari-hari ini, setelah kita mengerti ya bahwa semuanya fokusnya harus Tuhan, kita harus jujur sama Tuhan, kita harus melepaskan diri dari jerat. Mungkin tindakan iman saudara belum menghasilkan apa-apa. Tapi ini yang saya mau bilang saudara, kita tahu sekarang bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Terkadang kita berpikir tindakan iman kita ini akan merubah keadaan kita. Padahal Tuhan sementara pakai tindakan iman kita untuk merubah hidup saudara. Ini yang kita tidak sadari. Ketika kita berdoa, bukan dunia ini yang sementara berubah, hati kita yang sementara Tuhan ubah. Ketika kita berdoa, ketika kita melakukan tindakan iman kita, mengumpulkan bejana ini, bukan orang lain yang akan Tuhan ubah. Bukan saya sakit hati sama si A nih. Bukan si A ini yang akan Tuhan ubah. Hatimu yang akan Tuhan ubah. Bagaimana kamu menerima dia? Bagaimana kamu memaafkan dia? Bagaimana kamu mendidik dia? Tuhan punya urusan dengan hidupmu. Ya, dengan hidup kita. Ya, jadi itu yang saudara kita sama-sama perlu pahami. Ya. Tindakan iman kita, doa-doa yang saudara bawa, tidak serta-merta membawa perubahan kepada, bukan membawa perubahan kepada dunia ini, tetapi bagaimana saudara semakin lebih dekat dengan Tuhan. Sampai akhirnya kita siap untuk menerima berkat Tuhan, minyak dituangkan, ya, minyaknya tetap sama, tapi bejana-bejana yang kosong itu yang berubah, hati kita yang berubah, ya, hati kita jadi penuh. Minyaknya Allah tetap sama, minyak yang sama yang dituangkan selalu dalam bejana-bejana kita. Oke, ayat penutup Roma 4 ayat 18. Akan saya bacakan. Kita sama-sama buka, tapi akan saya bacakan. Ini juga ayat favorit saya ya, banyak banget ayat favoritnya ya. Buat kita semua, anak-anak muda, orang-orang tua yang sedang berdoa untuk jawaban Tuhan hari-hari ini, ayat ini untuk Anda, untuk saya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya, keadaan dirinya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Garis bawahi, saya sangat garis bawahi. Mungkin kalau bisa 10 garis bawah, 10 garis bawahi. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya. Menurut saya ayat ini serem banget ya saudara. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga dan percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Itu yang perlu kita sama-sama pahami saudara. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Biar setiap kita, saudara, mengerti apa yang perlu kita kerjakan, ya. Apa yang perlu kita persiapkan untuk masa depan kita yang penuh pengharapan. Ya Allah, ya Rabbah.
Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kita harus mengerti dulu saudara, bahwa bukan kita yang hebat, bukan saya yang luar biasa, tetapi Allahku dahsyat, dan Dia berkuasa, dan Dia mampu melakukan janji-janjinya dalam hidupku. Bukan karena aku kuat. Keadaan apapun yang saat ini saudara alami, tinggalkan itu. Dan kita mau sama-sama arahkan fokus kita bahwa Allah kita adalah Allah yang lebih dari sanggup. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Kita mau nyanyikan lagi lebih dari awal saudara. Kita mau sama-sama pegang dada kita. Kita tepuk-tepuk dada kita ya. Tak usah ku takut, ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku takut, Dia memberkati. Lagi sekali, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang. Amin. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Yesus. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El
Bagi Allah yang sanggup untuk melakukan lebih banyak dari apa yang kami minta, lebih besar dari apa yang kami pikirkan, lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Hanya bagi Allah segala pujian, hormat, kemuliaan di dalam nama Yesus Bapa. Yesus, biar iman kami, pengharapan kami, hidup kami letakkan semuanya di dalam tangan-Mu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ya Allah, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biar hari ini kami belajar satu hal lagi yang baru Tuhan. Biar Engkau ingatkan kami lagi Tuhan. Kau merefresh lagi kami Tuhan tentang firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Ketika kami lemah Tuhan, ketika kami ragu, ketika kami takut, ingatkan kami Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang besar. Ingatkan kami bahwa iman kami terletak pada Allah yang besar. Bangkitkan iman kami yang mati Tuhan. Bangkitkan iman kami yang mungkin saat ini sudah mati Tuhan. Bangkitkan lagi Tuhan hati-hati yang mati. Hati-hati yang sudah mulai dingin dengan Tuhan. Hati-hati yang dingin dengan Tuhan hari ini dibakar lagi di dalam nama Yesus.
Biar hari ini kami mempersembahkan hati kami, hidup kami, fokus kami, pikiran kami semuanya kepada Kristus. Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini segenap doa dan permohonan kami. Biar Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Sakit penyakit yang dialaminya Tuhan, mungkin iblis Tuhan berusaha untuk melemahkan dia, untuk menjatuhkan dia. Tapi kami berdoa Tuhan, melalui sakit ini Tuhan, dia akan semakin lebih luar biasa lagi Tuhan. Iblis akan dipermalukan. Sakit penyakit dipermalukan oleh Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mau klaim kesembuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Bapak Gembala, kami masih akan melayani dengan luar biasa. Amin. Semakin luar biasa lagi hikmat-hikmat yang daripada Tuhan, terus Tuhan tambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap pergumulan dan permasalahan kami yang di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.